Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Untuk belajar melihat Engkau jauh lebih besar dari segalanya. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu tetap ditinggikan. Melalui kehidupan kami Tuhan, Engkau membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya adalah pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang kami banggakan dalam kehidupan kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami tidak patut menerima kemuliaan. Kami tidak patut menerima pujian. Segala pujian hanya kepada-Mu Tuhan. Berikan kepada setiap kami hati seorang murid yang mau belajar dan taat akan segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Saya bersyukur sekali ya, karena melalui kehidupan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara semua, dunia ini berputar. Khususnya buat ibu-ibu, kalau nggak ada ibu-ibu ekonomi akan berhenti. Nggak ada ibu-ibu supermarket tutup. Puji Tuhan, Tuhan menciptakan wanita untuk pergerakan dunia. Nggak ada ibu-ibu, gereja nggak ada makanan, saudara. Bersyukurlah kalau masih ada ibu-ibu di samping saudara. Bersyukur terlebih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saudara untuk bersama-sama dengan ibu-ibu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara, kita harus melihat keadaan dunia saat ini, saudara. Saya melihat sesuatu, menurut saya ini, saudara. Satu-satunya yang bergerak, ekonomi yang sangat baik saat ini adalah, saudara pasti tahu, kalau hari ini pesta pasti ada makanan, bukan? Makanan itu sesuatu yang menggoncangkan dunia, saudara. Ya, makanan, saudara, ekonomi yang sekarang kuliner itu di mana-mana, saudara. Saudara harus melihat hal-hal ini. Kenapa sih kok selalu makanan? Orang mau runding perdagangan di meja makan, saudara. Rundingan pasangan mau mengelamar di meja makan. Di mana-mana makanan, saudara. Ya, kalau kita lihat dunia ini sedang digerakkan oleh perut. Dunia digerakkan oleh perut, saudara. Sadar nggak sadar, kita kerja keras buat apa, saudara? Buat makan, buat perut kita, saudara. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita harus mawas diri, saudara. Melihat kejadian demi kejadian. Apa yang sedang Tuhan kerjakan. 10 tahun yang lalu, saudara, di Maskot itu nggak ada restoran, saudara. Sekarang restoran lebih banyak, saudara. Restoran lebih banyak dari di mana-mana. Dulu saudara, Facebook itu nggak jual apa-apa, saudara. Sekarang Facebook jual makanan juga, saudara. Banyak semua jadi tukang masak, saudara. Ya, tapi ingatlah, saudara, keadaan makan, minum itu menjadi sesuatu yang kita kejar kemana-mana. Ya, kita kejar kemana-mana. Firman Tuhan mengatakan begini, sebab bagaimana dalam keadaan zaman Nuh, balik lagi saya bawa, sudah balik. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, makanan sekarang menjadi, saya percaya Tuhan akan segera datang. Tapi nggak tahu, sebab bagaimana zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin, mengawinkan. Sampai pada hari Nuh, hujan bahtera, saudara. Orang-orang nggak sadar kalau memang akan terjadi bahtera. Nuh dengan setianya memberitakan kalau Tuhan itu baik, memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Dia setia membuat bahtera. Orang-orang sekelilingnya tidak peduli. Sama seperti kita saat ini, saudara. Kita nggak peduli apa yang akan sedang terjadi. Apa yang akan sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya sibuk dengan kesibukan kita. Kita sibuk dengan perut-perut kita. Saudara, mari sama-sama
buka hati saudara. Hari ini saya akan khotbah sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi soal makanan saudara. Soal pesta kawin saudara. Ya, jadi banyak yang diundang hari ini saya akan dengan judul Many Get Invited, Only Few Make It. Banyak yang diundang, tapi sedikit yang dipilih. Sekarang pertanyaannya, saudara mau hanya diundang, apa mau dipilih? Berbeda antara diundang dan dipilih, saudara. Beda sekali. Orang diundang, pesta kalau ada undangan, saudara. Tiap kali saudara diundang pesta, saudara pasti begitu masuk, lihat duduk di meja yang dilihat apa? Menu. Ya kan? Pikiran ini selalu saja didorong oleh perut saudara. Banyak juga gereja-gereja kalau ada makanan baru, oh ada makanan di sana. Baru kita datang dengan sukacita saudara. Jadi mari kita belajar dari ayat-ayat ini saudara. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya, hanya sedikit saja orang yang nyampe ke sana saudara. Semua orang diundang. Kerinduan Tuhan tidak ada satu jiwa pun yang terhilang. Semua orang dipanggilnya. Ya. Jadi ini nas yang dari ambil ini dari Matius 22 ayat 1 sampai 14 saudara. Nah ini ceritanya begini saudara. Ya. Ini raja mau bikin pesta. Rajanya mau bikin pesta ulang tahun eklesia saudara. Dia suruh hamba-hambanya mengundang orang-orang. Ya. Waduh pertama. Ini diundang orang-orang, nggak ada yang mau datang saudara. Wah pikirnya si raja ini, wah pasti mereka ini, pasti mau kalau dikasih makanan ini. Grup yang kedua, ayo kamu pergi lagi. Bilang kepada mereka, makanan sudah tersedia, lembu tambun segala macam yang mewah sudah tersedia. Wah, hamba-hambanya, waduh pasti ini akan berhasil. Ternyata saudara, mereka menolaknya juga. Bahkan ada yang menangkap hamba-hamba itu dan membunuhnya. Jahatnya orang. Ya. Bahkan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Dan membunuh, menghancurkan orang-orang yang tidak mau datang itu. Nah yang ketiga saudara. Yang ketiga orang-orang ini sudah diundang, sudah datang, tapi nggak mau pakai baju pesta, saudara. Ini keterlaluan ini. Sebenarnya saudara kalau kita perhatikan di sini, saudara kalau diundang itu, kita harus merasakan saya diundang, berarti saya ini penting bagi orang yang mengundang, ya kan? Kalau kita nggak penting dari orang mengundang, nggak bakalan kita diundang. Orang yang mengundang pun demikian juga, saudara. Kamu penting dalam hidupku. Kamu penting dalam kerajaan surga, maka aku memanggil kamu. Setiap daripada kita sangat penting bagi Tuhan Yesus Tuhan kita. Privilege. Kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Di kayu salib dia mati untuk mengundang saudara pada pesta perkawinannya, anak domba. Undangan ini saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini sangat penting di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak mau datang, berarti kita meremehkan si pengundang itu, bukan? Siapa sih yang mengundang? Saudara, seandainya ini, saya undang saudara pesta di McDonald pakai jas, mau datang nggak? Mungkin saudara melihat saya, oh karena Pak Gideon yang undang, saya datang, apapun juga. Mungkin kalau orang lain yang mengundang, ngapa-apaan, pesta, ulang tahun, sudah umur lanjut kok di McDonald. Saudara, kita harus berpikir lebih jauh lagi. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengundang saudara untuk datang kepadanya. Dia
merindukan saudara untuk ambil bagian di dalam kerajaannya. Jadi tujuan saudara ada di gereja ini untuk masuk di dalam kerajaan surga. Bersama-sama dengan dia, karena dia yang mengundang kita. Saudara, nggak ada yang bisa kita banggakan. Kita datang ke pesta pun, saudara, karena dia. Kalau nggak diundang kita pun nggak bisa datang. Enak-enak nyelonong datang nggak mungkin, saudara. Tapi kita, saudara dan saya, melalui orang-orang itu, saudara datang, diundang untuk datang. Melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, melalui pembacaan firman Tuhan, setiap hari ada undangan untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kita ini dicaci maki. Sebagai manusia kadang-kadang sakit hati juga, saudara. Tapi ingatlah, kita hanya jongos. Saya hanya jongos, saya yang penyampai undangan itu. Saya itu posti, saudara, membawa post ya, membawa surat buat saudara. Terserah saudara datang atau enggak, saya enggak bisa paksakan kan. Saya enggak bisa paksakan saudara. Tapi dia, ingatlah, dia yang berkorban buat saudara dan saya, mati di kayu salib. Layak dia menerima pujian kita. Layak dia menerima seluruh hidup kita dengan sepenuhnya. Jadi saudara, ada 3 hal yang jahat di mata Tuhan. Yang pertama, orang-orang itu adalah acuh tak acuh. Saya cari apa sih acuh tak acuh ini, saudara. Cuek, nah itu betul, itu cuek. Jadi nggak mau saudara, nggak mau tahu kepentingan orang lain. Yang penting aku sudah, orang lain nomor 2. Nomor 1 saya sendiri. Nah orang-orang ini jahat di mata Tuhan. Orang ini tidak menghargai. Orang nggak mau datang ke pesta, sudah diundang. Sebenarnya kita nggak menghargai orang yang mengundang. Berapa kali kita sering memperbuat demikian. Kepada orang dunia saja kita sering ada aja alasannya, saudara. Kalau diundang nggak mau datang itu ada aja alasannya. Ini orang-orang nggak benar, nggak mau. Nah, saudara, kemudian orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angkuh ini orang-orang yang menyiksa hamba-hamba Tuhan, saudara. Ini angkuh, saudara. Menyiksa dan membunuhnya. Ini orang yang angkuh. Orang yang memandang remeh orang. Orang yang bangga dengan pribadinya. Orang yang membanggakan kelebihan orang lain. Menceritakan kebanggaan orang lain, saudara. Orang yang merasa dirinya paling benar. Enggak ada orang lain yang lebih benar daripada saya. Orang-orang demikian ini adalah orang-orang yang angkuh, saudara. Dan yang ketiga, orang yang awur-awuran, saudara. Orang awur-awuran, acuh tak acuh, angkuh, awur-awuran, semau gue. Nah ini orang-orang semau gue ini, ya, seenaknya sendiri, ya. Pokoknya aku senang semuanya nomor 2. Yang penting aku, ya. Orang ini orang yang tidak memperhatikan aturan, saudara. Ya, orang awur-awuran itu orang ceroboh. Dikasih speed limit 60, jalan 70. Yang kayaknya iya kan, saya harus memberi itu kan lebih baik. Dikasih 60, diminta 60 dikasih 70. Wah luar biasa ini orang. Sangat berharga, saudara. Ya, orang ini, saudara, kalau kalau orang datang ke pesta orang besar, terus pakaiannya seenaknya, pakaian baju yang buat kita ke pantai, ini orang yang namanya orang yang kurang ajar, saudara. Ini orang kurang ajar, saudara. Ya, saudara mungkin saudara ini, ya juga ya. Tapi saudara, pesta Tuhan itu ada dress code. Tahu nggak dress code ya? Tiap kali kita ada undangan pasti ada dress code, saudara. Pasti ikutinlah dress code-nya, saudara. Kalau kita nggak mau ikut dengan dress code yang sudah sediakan, ya jangan datang ke situ, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita akan malu sendiri. Kita akan tersingkirkan sendiri. Di dalam ayat ini, saudara, orang-orang yang nggak pakai dress code ini, saudara, diapain, saudara?
dibunuh, saudara, dibuang saudara. Dibuang saudara. Lalu raja, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow. Serius saudara. Untuk datang ke pesta Tuhan ada dress code-nya. Kita harus pakai baju sesuai dengan apa yang mengundang saudara. Saudara harus pakai baju, pakai perhiasan sesuai dengan apa yang dia mau. Nah saudara, dress code-nya apa? Enggak sadar enggak saudara? Sebenarnya kita itu semua sudah diberikan dress code yang luar biasa. Di dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-27 karena dikatakan demikian. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah ini penting sekali saudara. Saudara yang dibaptis mengenakan Kristus. Jadi seharusnya orang-orang yang sudah dibaptis sudah tidak lagi terlihat diri pribadinya, tapi yang terlihat adalah Kristus. Karena baju kita mengenakan Kristus. Saudara, ini penting sekali kita melihat hal ini saudara. Di dalam cerita ini juga ketika undangan-undangan kepada orang-orang yang tertentu nggak mau datang, dia panggil semua orang yang di jalan, yang kamu temui. Orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi saudara, kita ini termasuk orang-orang yang jahat dan yang baik. Tapi saya percaya nggak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang baik. Saya ingat suatu cerita waktu murid-murid Tuhan ngomong sama guru, engkau guru yang baik. Tuhan katakan, tidak ada yang baik selain Bapa. Jadi saudara, kita ini sebenarnya orang-orang yang jahat, yang mendapat kasih karunia Tuhan diundang untuk masuk di dalam pesta kerajaan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan yang punya hati yang lemah lembut, yang mau menerima saudara seperti apa adanya saudara dan saya. Di dalam keadaan kita berdosa, masih berlumpur dosa, dia terima kita. Mengenakan Kristus. Jangan lagi lihat seorang dengan kesalahan mereka, dengan latar belakang mereka. Kalau kita mengenakan baju Kristus, baju itu melambangkan tugas saudara. Seorang polisi dengan tanpa seragam dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika dia pakai seragam polisinya, dia melakukan tugasnya. Dia lakukan sesuai dengan tugasnya. Demikian juga saudara dan saya. Ketika saudara dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus, saudara mengenakan Kristus. Pertanyaannya, ketika orang melihat saudara, adakah terlihat Kristus? Ataukah terlihat dirimu yang arogan? Terlihat dirimu yang selalu meninggikan orang lain lebih. Saudara, Kristus, walaupun dia Tuhan dan Raja, dia turun ke dunia, meninggalkan semua gelarnya saudara. Dia datang merendahkan diri. Dia datang untuk menyebut saudara dan saya. Saudara, bukan kita yang memilih dia, tapi dialah yang memilih kita. Dia yang memilih kita. Jangan membanggakan apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Banyak karunia-karunia yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saudara. Banyak bermacam-macam karunia saudara. Jangan mulai membeda-bedakan karunia masing-masing. Firman Tuhan katakan setiap orang diberikan karunia yang berbeda. Jadi enggak ada saudara, seorang pengkhotbah. Kalau saya berkhotbah di sini, saya nggak bisa paksakan semua saudara harus bisa berkhotbah.
Enggak bisa, saudara. Pastor Yapi yang memimpin pujian di sini, saudara. Karena dia seorang gembala, semua jemaat harus jadi song leader. Semua harus bisa nyanyi. Ya enggak bisa. Enggak mungkin. Saya sama Pak Sam berbeda. Dia kalau khotbah berapi habis sampai berkeringat, saudara. Semangat sekali, saudara. Saya suruh begitu, ya nggak bisa, saudara. Di samping umur, rambut sudah habis. Saudara, saya dari Jawa, sebelah Jawa, yang ngomongnya ya orang Jawa, saudara. Saya nggak bisa ngomong seperti orang Jakarta karena saya lama di Jawa. Orang di Jawa itu, saudara, setiap segala sesuatu itu untung. Untung. Sudah jatuh, kakinya patah, untung. Masih kaki satu, satunya masih bisa jalan. Untung terus, saudara. Keberuntungan, saudara. Ya. Salah satunya, saudara, salah satu ciri orang-orang, bukan saya mengambangkan orang Jawa, saudara. Setiap orang harus mempunyai hati yang bersukacita, menerima segala sesuatu. Karena kita, ini adalah namanya untung. Untung itu menerima, saudara. Untung itu menerima, saudara. Ya sudah, tapi saudara ada jeleknya juga, ada baiknya juga, saudara. Tapi saya percaya ketika undangan diberikan, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Adakah sukacita dalam hidup saudara? Pertama, ketika saudara diundang, kalau yang ngundang ini orang biasa, mungkin sukacita saudaranya, iya saya datang nanti. Tapi ketika Presiden Jokowi datang memberikan undangan kepada saudara, apa yang terjadi, saudara? Undangan mungkin saudara pegang terus itu, jangan sampai hilang ini undangan, karena undangannya harus dibawa, saudara. Jangan sampai hilang, siang malam pikiran saudara mau ketemu dia. Ini saat-saat yang penting dalam hidupnya. Siapa yang pernah diundang oleh Jokowi, saudara? Sekarang, saudara, dia raja di atas segala raja. Pencipta langit dan bumi. Segala harta dia punya, segala isi dunia dan adalah miliknya. Dia yang paling besar di dunia, dia yang tertinggi di dunia ini. Dia mengundang saudara dan saya. Adakah sukacita dalam hidup saudara? Adakah hati yang selalu merindukan waktunya untuk ketemu bersama-sama dengan dia? Ataukah adakah setiap hari pikiran, hati, dan segala kekuatan saudara saya tujukan kepada hal itu? Pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Pertemuan dengan Tuhan bukan hanya nanti. Saat ini saudara bisa memalami pertemuan dengan Kristus. Ketika saudara membuka hati saudara, Tuhan datanglah kepadaku hari ini. Dia akan datang dan kedatangan dia dengan tanda damai sejahtera yang tidak bisa dikata-katakan, saudara. Ketika Tuhan datang dalam hidup saya nggak tahu bagaimana mengekspresikan rasa yang ada dalam hati saya. Rasa yang damai, sejahtera, sukacita melebihi dari yang ada di sini, saudara. Sukacita yang sampai mengeluarkan air mata karena ada pertemuan dengan Yesus Kristus Tuhan. Kapan yang terakhir saudara mengalami pertemuan dengan Kristus Yesus? Saudara, pesta kerajaan bukan hanya nanti kalau kita meninggal atau akhir, tetapi saat ini, hari ini, saat ini dia mengundang saudara dan saya untuk datang dengan dress code yang Tuhan mau. Baju apa yang akan saudara pakai?
Saudara nggak bisa pakai baju seenaknya, saudara. Saudara nggak bisa hanya pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong, saudara. Tapi yang saudara kenakan adalah Kristus. Perkataan Kristus, pikiran Kristus, rencana Kristus. Segala yang kita tindakan, cara pandang kita kepada orang, pandangan Kristus. Cara kita bertemu dengan seseorang, bahwa damai kepada Kristus. Mulailah hari ini. Berbaliklah dari jalanmu yang lama. Karena saya percaya, kedatangan Tuhan untuk menyebut saudara, untuk menyebut dunia ini sudah dekat. Mungkin buat saya lebih dekat dari saudara. Saudara, saya ini apa ya namanya, rindu setiap orang itu datang kepada Tuhan. Mulai melihat Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, pelayanan yang kita lakukan sampai hari ini, pelayanan saya yang saya bawa hari ini, tidak bisa membawa saya ke sana kalau saya nggak pakai berpakaian Kristus. Saya bisa berkhotbah, saya bisa mengajar, saya bisa melakukan sesuatu untuk saudara, untuk gereja. Tetapi adakah Kristus? Adakah Kristus dalam pandangan saya? Adakah Kristus dalam perkataan saya? Adakah Kristus dalam setiap langkah-langkah hidup saya? Mari kita lihat, sudah siapkah kita datang ke pesta? Dengan dress code yang Tuhan berikan, yang kita harus pakai, saudara. Saudara, di dalam kitab Yesaya, pasal yang 61 ayat yang 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin, saudara. Coba saudara lihat, ibu-ibu yang pakai perhiasan lebih manis, lebih cakep kan? Daripada yang polos-polos saja. Iya kan? Iya. Natural ditambahin perhiasan itu, saudara. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali, saudara. Perhiasan apa yang saudara pakai hari ini? Baju apa yang saudara pakai hari ini untuk datang ke pesta? Firman Tuhan katakan, kita mengenakan pakaian keselamatan. Oke, saya bisa selamat. Oke, waktu saya bertobat, saya mendapat keselamatan, itu sudah. Tapi saudara, pakaian keselamatan yang dimaksudkan di sini, selamat dari apa? Kita pakai baju keselamatan karena kita dibebaskan dari dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh darahnya kita dibebaskannya. Apakah kita benar-benar pakai baju keselamatan itu? Masih adakah dosa di antara kita? Masih adakah kita selalu berbuat dosa? Dosa kecil, dosa besar sama saja, saudara. Enggak ada dosa di hadapan Tuhan. Dosa ya dosa. Enggak ada dosa kecil, ada dosa besar. Adakah saudara masih menipu ke sana, masih menipu ke sini? Adakah saudara masih manipulasi segala sesuatu dalam hidup saudara? Baik kepada seseorang mau supaya orang itu melakukan sesuatu. Saudara, mari kita balik kembali. Baju keselamatan, makanya saudara, kalau kita pakai baju keselamatan, ciri-cirinya muka kita berseri-seri, saudara. Hati kita penuh sukacita.
Pegang HP saudara, lihat muka saudara. Berseri-seri apa cemberut? Kalau cemberut berarti saudara belum bersukacita. Belum ada sukacita. Sukacita semu. Sukacita karena menghargai orang. Saudara boleh saja di hadapan saya tersenyum, saudara. Di hadapan saya, saudara boleh tersenyum, berketawa-ketawa. Di belakang saya nggak tahu. Adakah baju jubah keselamatan ada dalam hidupmu? Adakah jubah keselamatan ada dalam hidupmu? Hidup ini saudara, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena pelayanan kita. Tuhan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Aku sudah melakukan ini buat demi namamu. Tapi apa kata Tuhan? Hanyalah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Jubah kita bukan jubah yang lain. Bukan jubah keselamatan. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Wow. Jubah adalah lambang kekudusan. Jubah dari Tuhan adalah jubah kekudusan. Saudara, adakah kekudusan dalam hidupmu? Masih adakah kita melakukan hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan? Benci kepada seseorang, tidak puas dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, pada hari akhirnya, ini yang diundang itu bukan satu grup saudara. Ini seorang demi seorang diundang. Setiap orang mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing ketika datang kepada dia. Saya nggak bisa membawa istri saya. Saya nggak bisa membawa saudara. Saya sendiri mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Adakah jubah kekudusan ada dalam hidup saya? Adakah yang saya lihat sesuatu hal-hal yang baik di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih melihat hal-hal yang sedang diadakan, ditawarkan dunia ini? Saudara, tawaran dunia sudah luar biasa, membawa kita jauh kepada Tuhan. Membawa kita tidak hidup di dalam kekudusan. Membawa kita tidak hidup di dalam kebenaran. TikTok. Saya perhatikan, luar biasa. Saya selalu memperhatikan hal demikian, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Setiap orang dipaksa untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Berpura-pura, saudara. Itu pura-pura kita sedang diajarkan menjadi bintang-bintang film, saudara. Bintang film itu kita pandai pakai topeng. Pakai topeng, bersandiwara hidupnya. TikTok, Facebook, sama semuanya saudara. Membawa kita menjauh dari melupakan diri kita. Kalau kita sudah lupa akan diri kita sendiri, bagaimana Tuhan menciptakan kita, sebagaimana Tuhan memanggil kita, kita salah besar. Kita tidak akan pernah datang kepada pesta perkawinan itu. Kita adalah orang yang akan dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap, di mana ada gertak gigi. Saudara, gertak gigi itu luar biasa. Saudara. Sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Saudara, ini serius. Sekali saudara masuk sana nggak ada jalan keluar. Makanya perbaiki sekarang. Sebelum saudara masuk ke sana, pakai jubah keselamatan, pakai jubah kebenaran. Bagaimana kita bisa memakai itu semua? Saudara, bukan kita yang memakai. Dia yang mengenakan baju kebenaran kepada kita. Dia yang memberikan baju keselamatan kepada kita. Dia memberikan kita, menutupi kita dengan jubah kebenaran, jubah kekudusan. Bagaimana caranya? Tuhan sudah siapkan. Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Dialah yang akan menuntun engkau memakai baju yang sudah disediakan bagi dia. Saudara, bukan kuat gagah manusia. Bukan kuat gagah kita. Tapi dia yang menang. Untuk memakai kekudusan itu enggak gampang, saudara. Kalau kita
mau berbuat kudus, berbuat benar dengan kekuatan sendiri, tidak akan mampu kita. Saya yakin saudara tidak akan pernah berhasil melakukan kebenaran tanpa jubah yang dikenakan oleh Dia, yang diberikan oleh Dia. Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus dipercayakan pada saudara dan saya, supaya kita mampu untuk datang ke pesta perkawinan. Roh Kudus yang akan membawa kita, supaya kita tidak sampai dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Sadar enggak saudara? Setiap hari, setiap saat, setiap detik, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Sadarkah kita, kalau kita menyadari akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran. Karena setiap kita mulai memikir, oh Tuhan ada dalam hidupku. Kita mulai mencaci maki orang lain, saudara. Karena kita marah, kita sadar kalau Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Hati kita akan lembut, turun marah kita. Yang adalah pengampunan, adalah penerimaan. Saudara, sangat penting dalam hidup kita untuk selalu ingat bahwa Tuhan, Roh Kudus yang penuh kuasa, yang membangkitkan Kristus dari mati, dari kuburnya. Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara, orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Tuhan, penuh dengan kemampuan yang luar biasa. Sebenarnya kita itu semua punya kemampuan, saudara. Punya potensi yang luar biasa. Bukan karena kita pribadi, tapi apa yang di dalam kita inilah yang membawa kita ini menjadi orang yang super. Superman, superboy, saudara. Sebenarnya kalau kita sadari hal ini, saudara, dunia ini aman, damai sejahtera. Ya, kamu pimpin pujian, silahkan pimpin pujian. Saya mau mengikuti apa yang kamu pimpin hari ini. Pak Gideon khotbah hari ini, silahkan Pak Gideon. Saya mau mendengar karena Tuhan berkata-kata lewat Pak Gideon. Pak Sam mau berdoa, silahkan Pak Sam berdoa. Berdoalah buat kami. Karena doa Pak Sam adalah doa yang dari Tuhan buat saya. Kalau kita bisa mengaku itu, segala sesuatu hanya dari Dia dan oleh Dia. Dan hidup kita adalah untuk Dia. Amin. Ini yang harus menjadi dasar hidup kita. Seringkali, kenapa kita nggak bisa menyadari Kristus ada dalam hidup kita. Karena kita dipimpin oleh yang di sini ini, saudara. Yang di dalam sini ini, saudara. Yang di dalam sini kan diisi segala macam, saudara. WA masuk. Forward masuk. Video masuk. Udah ada 8 jam ini di sini. Firman Tuhan 15 menit saja. Lalu bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan kalau waktu yang kita habiskan hanya untuk hal-hal itu saja, saudara. Harusnya, saudara, yang kita beritakan itu pengalaman kita bersama Dia. Bukan pengalaman orang lain. Kalau menceritakan orang lain paling gampang, saudara. Tapi untuk mengalami ini nggak gampang, saudara. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu mari kita beritakan. Supaya orang melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa pengampunannya Tuhan. Saudara, satu hari waktu yang lalu, saya addicted dengan perbuatan-perbuatan yang gak wajar. Ada apa ini ya? Saya mencoba sana kemari, tetap aja selalu datang itu, selalu aja datang di sini. Kok ini selalu muncul? Saya pikir, wow, saya yakin Tuhan ada dalam hidupku.
otoritas dari Tuhan sudah ada dipercayakan kepada saya untuk mengusir segala kejahatan dan menyembuhkan segala macam penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membawa aku, selalu memperlihatkan aku untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Engkau pergi dari hidupku. Sampai hari ini, dia tidak pernah kembali lagi. Saudara, ini pengalaman saya bersama Yesus. Apakah masih ada? Banyak saudara. Yang selalu datang itu selalu ada. Saudara yang punya email, kadang-kadang saudara punya email, kadang-kadang saudara punya message. Saudara, ingat, saudara dapat parcel saudara. Wow, siapa yang gak senang dapat, saya gak beli kok langsung dapat yang. Langsung saja dijawab saudara. Saudara lihat, wow, ini kan bukan satu godaan kan. Bukan hanya parselnya saudara. Ketika kita mendengar itu, melihat itu, pikiran dan hati kita ke situ. Nah ini Tuhan, dunia sedang membawa kita bagaimanapun caranya saudara. Banyak hal-hal yang membawa kita jauh kepadanya. Banyak hal-hal yang membawa kita tidak menyadari kalau Kristus Yesus, Roh Tuhan yang kudus itu ada dalam hidup kita. Saudara, lihat pasangan saudara, lihat istri saudara. Apa yang terlihat dalam hidup mereka? Apa yang kau lihat? Masa keasinan? Ataukah saudara melihat istri saudara? Wow, Tuhan mengaruniakan, mempercayakan wanita ini dalam hidupku. Sehingga aku gak kekurangan makan. Terima kasih Tuhan. Istriku yang selalu mendoakan aku. Saudara, bapak-bapak, tanpa disadari, kita bisa ada di sini. Suami-suami bisa berdiri sampai hari ini. Karena ibu-ibu yang berdoa. Sadari itu. Makanya saudara, selamat hari ibu buat ibu-ibu. Mari saudara, hari ini kita sama-sama memakai jubah keselamatan dan jubah kebenaran. Mengenakan pakaian, mengenakan jubah adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya keselamatan, seperti suatu package saudara. Satu package yang diberikan, dipercayakan kepada saudara dan saya. Bukan hanya keselamatan, tapi jubah kebenaran dan jubah kekudusan itu ada dalam hidup saudara. Mari kita hidup selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Deklarasikan pengalaman hidup saudara bersama-sama dengan Tuhan. Berhenti forward pengalaman orang lain. Ya, saya enggak menyindir orang-orang, tapi ini kenyataan. Kalau saudara tersinggung, ya puji Tuhan. Ya, beritakan, jangan ngikutin dunia. Saya makan di sini, makanan ini, makanan itu. Ya Yesusnya di mana? Kalau kita pakai baju kebenaran, kita pikirkan puji Tuhan. Hari ini saya bisa makan. Mungkin ininya juga sama saudara. Gambarnya sama, tapi kata-katanya lain. Karena pikiran kita adalah pikiran Kristus. Mata kita, mata Kristus. Langkah kita adalah langkah Kristus. Kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dihina, diolok, dicaci, ditolak, itu sudah menjadi asam dan garamnya Tuhan Yesus. Bahkan sampai di tempatnya dia lahir saja saudara. Dia ditolak. Sama saja. Saya sering tertolak di gereja ini. Saya ditolak saudara.
Mungkin mukanya begitu, tapi belakangnya ya nggak tahu. Tapi enggak, saya percaya saudara selalu mengasihi saya. Saya percaya kasih Yesus ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya pengampunan Kristus memimpin kehidupan saudara. Ampuni satu sama lain. Terima satu sama lain seperti apa adanya mereka. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena kita semua orang-orang jahat. Tidak satu pun orang mencari Tuhan. Tidak satu pun Roma 3 katakan. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mari saudara, pergunakan kesempatan ini. Kesempatan ulang tahun gereja ini. Kita kembali kepada yang mula-mula Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Karena hanya Dia. Hidup kita hanya untuk Dia. Apa yang bisa saya lakukan ini? Karena Dia. Saudara, untuk menyiapkan khotbah nggak gampang saudara. Kalau saya mau mencari ini melalui internet gampang saja saudara. Tapi saya mau Tuhan, saya mengalami Tuhan dalam undangan ini. Saya rindu menemukan Tuhan di dalam undangan ini. Saya rindu pakai dress code untuk datang ke pesta Tuhan. Saya rindu untuk ditemukan oleh Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Bapak, terima kasih atas undangan yang kau berikan atas kami. Kami rindu Tuhan untuk memakai jubah yang kau berikan kepadaku. Aku rindu Tuhan untuk memakai jubah kebenaran. Aku rindu Tuhan untuk memakai pakaian keselamatan. Pimpin aku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh-Mu yang kau percayakan dalam hidupku. Bapa, ingatkan aku selalu. Setiap hari, setiap saat, setiap kali aku mau memutuskan sesuatu, setiap aku melakukan untuk sesuatu, semua hanya untuk Engkau Tuhan. Bukan untuk kepuasan diriku Tuhan, tapi untuk Engkau Tuhan. Ketika aku berdoa buat orang lain, biarlah Tuhan, orang lain menerima sesuatu daripada-Mu Tuhan. Ketika aku memberikan sesuatu kepada orang lain Tuhan, biarlah orang itu mengalami kasih-Mu Tuhan. Ketika aku berbicara Tuhan, biarlah perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan encouragement keluar dari mulutku Tuhan. Ketika aku memutuskan segala sesuatu Tuhan, biarlah keputusan ini membawa kebaikan nama-Mu Tuhan. Ketika aku melakukan sesuatu Tuhan, biarlah aku tersembunyi di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah salib-Mu yang ada di depan hidupku Tuhan. Saudara, pergunakan waktu ini untuk datang kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Perbaharui hidup kita. Paulus katakan, aku meninggalkan apa yang di belakangku, tapi aku berlari-lari ke depan. Lari ke depan kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Jauh di luar pikiranku, jauh di luar perencanaku. Jauh daripada aku pikirkan, apa yang pernah aku lihat. Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk datang kepadamu.
Terima kasih untuk baju yang sudah kau, jubah yang sudah kau pakaikan dalam hidup kami. Karena Engkau yang mengenakannya Tuhan, kami tidak akan melepaskannya Tuhan. Ajar kami, kuatkan hati kami, pikiran kami, untuk selalu melihat bahwa kebenaran, kekudusan, keselamatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Syukur hanya kami berikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas sukacita dalam hati kami yang sudah Kau taruhkan dalam hati kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu. Bapak, kami bersyukur Engkau sudah tempatkan kami di gereja-Mu ini. Dengan biaya yang sangat mahal Tuhan. Finansial yang sangat mahal. Engkau rindu untuk membawa kami tetap ada di hadirat-Mu. Tapi Engkau memberikan finansial yang tidak pernah kekurangan Tuhan. Itu sudah kami percaya Tuhan. Kalau kami ini adalah anak-anak-Mu, kami sangat penting di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, sempurnakan kehidupan kami, supaya kami sempurna, kudus di hadapan-Mu. Kalau ada saudara-saudara yang belum pernah menerima baptisan keselamatan, saudara boleh berkata dalam hati saudara, Tuhan, aku terima Engkau dalam hidupku. Taruh tangan di dada saudara. Dengan kelemah lembutan, jangan lihat kanan kiri. Karena ini adalah personal, private antara saudara dengan Tuhan. Dan saya percaya Dia akan datang menyebutmu. Dia akan datang masuk dalam hidupmu. Masuklah Tuhan dalam hatiku. Masuk Tuhan. Saudara, saudara sudah lama di gereja ini. Lama bergereja, lama beribadah hari Minggu. Tetapi belum ada perubahan dalam hidup saudara. Belum ada perubahan dalam cara berpikir saudara. Hari ini izinkan sekali lagi. Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang sampai hari ini tidak pernah berubah Tuhan. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan dalam kehidupannya Tuhan. Tidak berfokus kepada Engkau Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau masuk kembali dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau usik hatinya, Engkau mengusik pikirannya Tuhan. Memperbaharui cara berpikir. Engkau percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang baik, berkuasa, dan sanggup melakukan segala sesuatu. Relakan diri saudara diubahkan oleh Roh Kudus. Berikan kerelaan hati. Biarlah Tuhan setiap perkataan kami kepada pasangan kami, perkataan yang encouragement. Perkataan yang mendorong pasangan kami untuk menjadi lebih semangat Tuhan. Semangat mencari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mulai bersuka cita mendapatkan damai sejahtera dalam Yesus, boleh berkata bersama, amin. Silakan duduk saudara. Sudah duduk saudara. Thank you Pastor.